Inilah yang merusak, menghasilkan pemimpin-pemimpin KW2, KW3, KW4 di berbagai level. Bukan hanya KW3, KW4, korupsi pula lagi. Jadi, kami dulu memperjuangkan demokrasi sejak muda, sejak mahasiswa. Karena kita ingin Indonesia yang demokratis dan bebas KKN. Kita perjuangkan demokrasi sampai saya dan kawan-kawan di penjara. Nah, ternyata kita hanya menang sebentar aja, zaman Gus Dur, zaman Habibie, betul-betul demokratis. Habis itu kembali pelan-pelan jadi sistem yang otoriter. Bukan itu hanya menjadi demokrasi kriminal, karena basisnya itu politik uang. Kenapa? Kalau ingin jadi bupati, mesti nyiapin sewa partai, dananya 3 partai kali 20 miliar, 60 miliar. Gubernur 100 sampai 300 miliar. Presiden 1,5 triliun. Siapa aja yang bisa punya uang ini bisa nyewa partai. Partai ini kan kayak kendaraan sewaan doang. Inilah yang merusak, menghasilkan pemimpin-pemimpin KW2, KW3, KW4 di berbagai level. Bukan hanya KW3, KW4, korupsi pula lagi. Itulah yang merusak. Sehingga yang terpilih jadi bupati, gubernur, bahkan presiden, dia nggak loyal sama rakyat, sama bangsanya. Dia loyal sama bandar dan cukongnya, para oligarki ini. Dan para oligarki ini hanya kepengen memperkaya dirinya dan kelompoknya, makin lama makin kaya. Apakah kita mau Indonesia begini terus? Ya, menurut saya kita harus ubah. Kita kembalikan hak politiknya rakyat dengan menghapuskan threshold untuk presiden, pemilihan gubernur, dan bupati. Yang penting partai yang mengajukannya lolos verifikasi. Kalau threshold partai mungkin bolehlah 1%. Ya, sehingga banyak calon untuk jadi presiden, gubernur, dan bupati tanpa perlu ngeluarin uang. Silahkan rakyat yang memilih di tahap 1. Toh sebulan kemudian tahap 2, hanya ada 2 calon. Jadi betul-betul demokrasi itu yang pilih rakyat pada semua level. Bukan yang pilih itu bandar sama cukong. Sehingga pada saat setelah mereka terpilih, pemimpin-pemimpin ini betul-betul ngabdi sama rakyat, ngabdi sama bangsanya. Seperti yang terjadi di Eropa. Nah, tetapi Pak Refli dan kawan-kawan berkali-kali mengajukan judicial review terhadap presidential threshold. Ditolak terus oleh Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri tadinya respect sama Mahkamah Konstitusi, tapi saya lihat cara kerjanya, ini mah Mahkamah Kekuasaan. Kalau gitu ngapain ada Mahkamah Konstitusi? Nanti kita bubarin aja, Refli. Kita bikin salah satu chamber aja di Mahkamah Agung. Di Amerika kan gitu. Di Eropa juga begitu. Nggak ada Mahkamah Konstitusi yang cuman kaleng-kalengan istilahnya ini. Nah, kalau itu ya, padahal pembatasan threshold itu tidak ada di Undang-Undang Dasar kita. Di Undang-Undang Dasar kita hanya calon presiden atau apa diajukan oleh partai. Loh kok itu tidak dilaksanakan? Kok dibikin alasan untuk membatasi calon? Kalau ini yang terjadi, calonnya pasti itu-itu saja. Ya, apalagi lembaga polsternya ini kan lembaga polster bayaran. Polster RP.
Kalau kamu bayar, Refli misalnya bayar, masuk ke daftar calon. Jangan-jangan calon presiden paling bagus. 5 miliar cuman kurang tarifnya, Refli. Ya, masa Indonesia diatur dengan cara beginian? Marilah kita ubah supaya potensi rakyat kita, bangsa kita, sumber daya alam kita betul-betul bisa dimanfaatkan untuk rakyat. Kita harus malulah sama Malaysia. Dulu kita sama miskin sama Malaysia. Hari ini rakyat di Malaysia kesejahteraannya 3 kali daripada rakyat di Indonesia. Masa Indonesia nggak bisa? Ya, negara lain juga dulu sama miskin sama kita, Korea, Taiwan, 40 tahun yang lalu. Hari ini mereka berkali-kali lebih makmur dari kita. Karena sistem pemilihan kita tidak memilih pemimpin yang punya mission, yang punya karakter yang kuat, punya track record, dan punya kemampuan, kompetensi untuk jadi pemimpin. Yang ada nih pemimpin-pemimpin kelas bonekanya bandar. Ya, mari kita benahin Indonesia, kita mulai dengan menghapuskan presidential threshold. Terima kasih.
Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jika kau tantang aku memanjat bintang, andai pun aku tak mampu, tapi bukan ku tak mau. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Saat kau bosan dengan media tanpa hati, saat kau lelah terus-menerus dicekoki, saat kau tak percaya dengan yang didengar dan dilihat lagi, yuk datang kemari. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren Cadas.